Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Amalia Putri, nomor induk mahasiswa 2402010207090 dari kelas MJ808 mata kuliah Bisnis Intelligence akan menjelaskan tugas ujian tengah semester, yaitu analisis strategi sistem informasi, Business Intelligence, dan studi kasus integrasi Artificial Intelligence. Yang pertama itu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tantangan big data, serta perumusan masalah dan tujuan dari implementasi business intelligence modern. Latar belakang dan big data. Ledakan volume. Perusahaan modern dihadapkan pada aliran data yang sangat melimpah atau big data dari transaksi harian, media sosial, hingga integrasi perangkat IoT yang berjalan secara real time. Meskipun data melimpah, ia tidak bernilai ekonomis tanpa adanya pengelolaan sistematis. Di sini, peran penting bisnis intelligence sebagai motor penggerak transformasi data menjadi keputusan. Terintegrasinya teknologi AI mempercepat proses otomatisasi pengolahan analitik yang lebih akurat dan adaptif. Fokus dan tujuan dari makalah ini, yang pertama ada rumusan masalah, yaitu menganalisis konsep arsitektur sistem, strategi kolaborasi organisasi, peranan integrasi AI, serta tantangan adopsi BI dalam ekosistem bisnis modern. Tujuan makalahnya itu memberikan tinjauan komprehensif mengenai kontribusi strategis integrasi bisnis intelligence dan AI dalam mengoptimalkan keputusan berbasis fakta atau data-driven. Lalu di sini ada manfaat analisis yang menjadi panduan akademis dalam disiplin sistem informasi manajemen sekaligus acuan praktis bagi manajer dalam mengadopsi teknologi pintar. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Itu ada eksplorasi literatur mengenai bisnis intelligence, big data, arsitektur penyimpanan data, serta dasar-dasar kecerdasan buatan. BI dan relasi big data. Jadi ada konsep dasar BI, definisi teoritis Business Intelligence merujuk pada integrasi infrastruktur, proses, dan teknologi yang mereduksi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan organisasi dengan menyajikan wawasan historis maupun prediktif secara cepat. Dan korelasinya dengan Big Data, yaitu Big Data memiliki karakteristik 3V, volume yang sangat masif, velocity yang cepat, dan variety format data. Business Intelligence berperan mengekstrak nilai-nilai strategis tersembunyi dari kompleksitas ekosistem data tersebut. Lalu ada data warehouse dan ETL atau ETL. ETL ini atau ETL itu extract, transform, dan load ya. Fondasi integrasi data itu data warehouse bertindak sebagai repositori pusat yang menyimpan data konsolidasi yang telah dibersihkan dari berbagai silo database operasional perusahaan. Proses pemuatan data diatur oleh pipa ETL, extract, transform, dan load. Itu ada pengambilan data mentah atau ekstrak, penyaringan dan penyesuaian skema data atau transform, serta yang ketiga yaitu pemuatan data bersih ke dalam warehouse atau load. Lalu di bab 3 ada pembahasan BI, Business Intelligence, menelaah eksistensi BI dalam dinamika kompetisi, struktur kolaborasi, pengambilan keputusan, serta komponen arsitektural utamanya. Eksistensi BI dan kolaborasi. Pengambilan keputusan kolaboratif. Ini adalah implementasi BI yang mengubah paradigma pengambilan keputusan dari pendekatan intuitif tradisional ke arah berbasis fakta atau data-driven decision making. Proses ini melibatkan koordinasi sinergis lintas fungsional, yaitu ada manajemen puncak, pemegang visi strategis, analis data, eksplorasi wawasan, dan tim IT, itu sebagai penyedia infrastruktur. Lalu ada strategi cloud dan real time. Ini penggunaan cloud computing mereduksi biaya investasi perangkat keras fisik, serta memudahkan fleksibilitas aksesibilitas data tanpa batasan geografis.
Dashboard interaktif menyajikan wawasan secara dinamis untuk merespon fluktuasi pasar secara real-time. Ada 5 komponen arsitektur BI, yaitu ada yang pertama data warehouse, yang merupakan tempat penyimpanan data konsolidasi terpusat dari multisumber departemen untuk mendukung pelaporan analisis historis. Lalu yang kedua ada pipeline ETL, itu mekanisme ekstraksi, pembersihan format, dan validasi kualitas data sebelum dimuat secara berkala ke data warehouse. Lalu yang ketiga ada teknologi OLAP atau OLAP, itu pemrosesan analitik multidimensi instan guna membandingkan performa bisnis dari berbagai perspektif variabel. Lalu yang keempat ada teknik data mining, itu penemuan pola relasi data tersembunyi menggunakan algoritma matematika dan metode statistik canggih. Dan yang terakhir ada visualisasi data. Di situ ada penyajian informasi dalam bentuk grafik interaktif, indikator KPI, dan dashboard yang ramah pengguna. Berikut adalah metodologi alur kerja business intelligence. Yang pertama ada collection, itu pengumpulan data dari sumber operasional. Lalu yang kedua integration, ada proses ETL dan penyimpanan data ke data warehouse terpusat. Yang ketiga analisis, itu pengolahan data historis via OLAP, statistik dan model AI. Lalu visualization, itu penyusunan dashboard informatif interaktif bagi pengguna. Dan yang terakhir yaitu action, pengambilan keputusan strategi bisnis. Dan yang berikutnya di bab 4 ada studi kasus AI, itu integrasi artificial intelligence di dalam sistem BI. Contoh implementasinya tadi industri, manfaat analitik, serta tantangannya. Pada integrasi AI dalam BI ini, AI memicu lompatan kemampuan BI tradisional. Integrasi ini mengubah kapabilitas sistem dari analitik deskriptif sederhana menuju analitik prediktif dan preskriptif cerdas. Melalui kecerdasan buatan, mesin mampu mendeteksi anomali fraud secara dinamis dan melakukan estimasi perilaku pasar dengan akurasi tinggi. Berikut ada implementasi di lintas sektor. Di sektor industri, lalu ada bentuk penerapan AI dan business intelligence-nya, serta dampak dan nilai tambah dari bisnis. Contohnya pada e-commerce, itu penerapannya sistem rekomendasi dinamis berdasarkan riwayat penelusuran yang dampaknya peningkatan conversion rate, kepuasan pelanggan, dan loyalitas. Lalu di sektor perbankan, ini bentuk penerapannya analisis kelayakan kredit nasabah dan deteksi fraud real time. Lalu dampaknya dan nilai tambahnya itu mitigasi resiko gagal bayar kredit dan perlindungan keamanan dana. Yang selanjutnya ada sektor digital marketing. Ini penerapan AI-nya. Analisis segmentasi audiens mikro dan prediksi keberhasilan iklan. Dampak dan nilai tambah bisnisnya itu yaitu optimasi return of investment atau ROI kampanye pemasaran digital. Lalu ada manfaat utama AI dan BI, itu efisiensi operasional, 95%, lalu ada akurasi prediksi tren pasar, itu 90%, kualitas pengambilan keputusan 85%, dan kepuasan pelanggan itu bisa mencapai 80%. Mayoritas organisasi global memprioritaskan otomatisasi efisiensi operasional dan ketajaman prediksi tren masa depan sebagai keuntungan utama. Dan berikut ada tantangan implementasi AI, itu adanya kualitas data, itu model prediktif AI tidak akan berfungsi optimal jika data masukan tidak konsisten atau kotor, lalu biaya dan kompleksitasnya yang butuh server awal, lisensi perangkat lunak khusus, serta integrasi sistem peninggalan lama atau legasi. Yang ketiga, kelangkaan SDM ahli. Karena itu kita butuh kompetensi tinggi di bidang data science dan keahlian rekayasa machine learning. Dan yang keempat, privasi serta keamanan informasi. Karena adanya ancaman kebocoran data
serta menuntut kepatuhan terhadap regulasi privasi secara ketat. Di sini ada analisis perspektif teoritis, yaitu ada resource based view, yang sistem BI terintegrasi AI itu bertindak sebagai sumber daya strategis internal yang berharga, valuable, langka, atau rare, serta sulit ditiru oleh kompetitor atau inimitable. Kemampuan pengolahan analitik ini menjamin menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang perusahaan. Lalu ada Data Driven Decision atau DDDM. Teori DDDM membuktikan secara empiris bahwa efektivitas operasional dan keunggulan strategis organisasi yang bertumpu pada analisis data jauh mengungguli performa perusahaan yang hanya bergantung pada intuisi subjektif pemimpin bisnis. Dan berikut ada di bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan akhir dari integrasi taktis business intelligence dan artificial intelligence serta saran konstruktif untuk adopsi berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu business intelligence bukan lagi sekedar alat pelaporan, melainkan pilar penting ketahanan korporasi. Integrasi bersama AI mempercepat analisis prediktif real-time lintas sektor, serta keberhasilan adopsi menuntut penataan tata kelola data yang bersih dan integrasi infrastruktur IT yang aman. Berikut ada saran strategis. Yang pertama ada adopsi bertahap, mulai dengan menata pipa ETL dengan fondasi gudang data terstruktur sebelum menerapkan model AI prediktif lanjut. Kemudian ada upskilling SDM, itu tingkatkan kompetensi literasi data karyawan melalui sertifikasi analitik berkala, dan yang terakhir ini bisa juga adanya sinergi akademis industri. Itu dibuat kurikulum pendidikan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan praktis industri digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.